Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisara Andriani Tobi. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah mengantar akuntansi. Tugas pertama adalah Critical Book Review (CBR). Buku utama yang saya gunakan berjudul Mengantar Akuntansi 1, penulis Charles Warren Smith, M. Refer Jonah Ersa Wayuni Amir Abadi Yusuf, penerbit Salemba 4, tahun terbit 2017, Kota Jakarta. Tebal buku 660, ISBN 978,979,061,753,7 jilengkap. Buku pembanding yang saya gunakan berjudul Mengantar Akuntansi 1, penulis Siti Rahmi, penerbit LPPM Universitas Bukhatta, tahun terbit 2016, Kota Jakarta. ISBN 978,623,5797,01,4. Pokok pembahasan buku utama. Bab 1, Mengantar Akuntansi dan Perusahaan. Bab 2, Menganalisis transaksi. Bab 3, Proses penyesuaian. Bab 4, Menyelesaikan siklus akuntansi. Bab 5, Sistem akuntansi. Bab 6, Akuntansi untuk perusahaan jasa. Bab 7, Persediaan. Bab 8, Penyedalian internal dan kas. Bab 9, piutang. Bab 10, aset tetap, aset tak wujud. Pokok pembahasan buku pembanding. Bab 1, pengertian akuntansi. Bab 2, persamaan dasar akuntansi dan transaksi. Bab 3, jurnal umum. Bab 4, buku besar dari neraca saldo. Bab 5, jurnal penyesuaian dan neraca jurnal. Bab 6, laporan keuangan dan jurnal penutup. Bab 7, praktik akuntansi perusahaan jasa. Bab 9, praktik akuntansi perusahaan dagang dengan jurnal umum. Buku utama. Kelebihan buku utama. Yang pertama, cover pada buku ini menarik. Yang kedua, pada buku ini terdapat materi pokok yang ditandai dengan garis tebal yang memudahkan membaca dalam memahami isi materi. Yang ketiga, buku ini menggunakan bahasa dengan EYD yang baik. Yang keempat, di setiap bab buku selalu ada soal latihan dan pertanyaan sehingga membaca bisa berlatih dengan soal-soal yang ada. Kelemahan buku utama. Yang pertama, tidak memiliki daftar pustaka. Yang kedua, beberapa materi pokok tidak terdapat dalam buku Mengantar Akuntansi 1, tapi ada di dalam buku Kieso. Yang ketiga, setiap soal yang diberikan jawaban yang ditulis penulis di samping soal hanya terdapat jawaban dari soal pilihan. Misalnya terdapat 5 buah, tapi di samping soal hanya ditulis jawaban nomor 2. Yang keempat, dari halaman 65 sampai 80 berwarna hijau, sedangkan warna halaman lainnya tidak berwarna. Pembanding. Kelebihan buku pembanding. Yang pertama, pada buku ini terdapat materi yang lebih lengkap. Yang kedua, menggunakan data-data yang keren dan mudah dimengerti. Yang ketiga, buku ini telah
diperbaharui untuk ungkapan data dan gagasan baru. Yang keempat, buku ini dilengkapi dengan studi kasus, grafik, catatan sistematis, ringkasan bab konsep penting, pertanyaan untuk digaji ulang, soal-soalnya, apendis, bab, dan daftar istilah. Kelemahan buku pembanding: pada buku ini bahas yang digunakan lumayan sulit dipahami karena buku tersebut. Tugas critical journal review. Jurnal utama, judul, analisis pengaruh literasi laba dengan laporan arus kas terhadap retur saham. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Tahun terbit 2020. Pengarang Atika Ki Agus Adi. Halaman 1-6. Jurnal pembanding, judul, mengaruh informasi laba dan arus kas terhadap harga saham. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Akuntansi. Tahun terbit 2021. Pengarang Artika Meiti dan Selvi Hartono. Halaman 1-12. Tujuan jurnal. Jurnal utama. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh transaksi laporan laba rugi dengan laporan arus kas terhadap retur saham. Yang kedua, mengetahui pengaruh realisasi pasar dengan keadaan publikasi laporan laba rugi dan laporan arus di BEJ. Jurnal pembanding. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh laba terhadap harga saham. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh arus kas investasi terhadap harga saham. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh arus kas pendana terhadap harga saham. Metode penelitian. Jurnal utama. Formulasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ sampai dengan 2005. Dari data BEJ tahun 2005, perusahaan yang terdaftar sebanyak 290 perusahaan. Sampel yang diambil sebanyak 80 perusahaan manufaktur yang relatif diperdagangkan dikelompokkan menjadi perusahaan yang memiliki laba atau rugi dan arus kas positif dan arus kas negatif. Jurnal pembanding. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah sebuah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 sampai 2006 serta menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel adalah laporan keuangan per 31 Desember. Dengan alasan laporan tersebut telah diaudit sehingga informasi yang dilaporkan lebih dapat dipercaya. Hasil penelitian. Dari hasil pengujian hipotesis pertama, dapat diketahui transaksi laba dengan arus kas dari aktivitas investasi dan pendana tidak berpengaruh terhadap retur saham. Hasil penelitian pembanding GDR ini secara simultan juga menunjukkan bahwa variabel laba arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendana berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh jurnal ini. Di antaranya adalah tujuan sangat jelas disajikan pada aspek abstrak jurnal sehingga memudahkan isi pembaca dalam memahami tujuan dari yang diliti. Pada jurnal ini juga memiliki tinjauan pustaka yang lengkap. Kelemahan jurnal. Kelemahan jurnal disebut adalah
kekurangan tanda baca seperti titik dan koma yang membuat pembaca sedikit kebingungan dalam memahami kalimat dan juga terhadap beberapa kata yang salah ketik. Dan di dalam Zunar banyak menggunakan kata asing dan istilahnya yang sulit dipahami sehingga kesulitan untuk memahami isi Zunar. Sekian dari presentasi tugas saya. Jika ada kekurangan saya mohon